setiap perempuan, seorang ibu, seorang istri pasti memiliki jalan berjuangnya masing-masing gitu kan. Mantap tuh. Konnichiwa, minasan. Halo, minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. Di kita sini ada beberapa pertanyaan nih Diana yang sering kita dengar. Yang pertama, mengapa memilih berkarir di luar negeri? Yang kedua, kenapa meninggalkan keluarga? Dan gimana rasanya bekerja jauh dari keluarga? Dan hari ini kita telah menghadirkan salah satu narasumber yang menurut saya ini cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beliau adalah Nama saya Winda dari EPA 15. Dan ini Mbak Winda ini udah berkeluarga, cewek, Iya, jauh dari keluarga, iya, udah punya anak, iya, dua. si kecil, dan meninggalkan suami dan anak. Iya, anak benar. tercinta tentunya. Iyalah. Itu gimana tuh rasanya jauh dari keluarga, apalagi ini masih kecil ya kan? Heeh. Masih kecil. Kenapa tuh? Kalau rasa ya pasti ada rasa sedihnya ya, namanya ninggalin keluarga. Tapi sekali lagi kan keputusan yang diambil buat bekerja di luar negeri ini kan nggak yang sebulan 2 bulan, tetapi kan jauh-jauh hari, bahkan 1 tahun 2 tahun sebelumnya gitu kan, udah dipikirin matang-matang gitu. Jadi ya pas ninggalin tetap ada rasa sedih, tapi udah namanya tekad ya dijalanin aja gitu. Kemarin waktu memilih untuk bekerja di luar negeri, gimana tuh? Keluarga, suami, anak-anak, responnya itu gimana tuh? Kalau untuk awalnya sih suami mendukung, keluarga mendukung, orang tua juga alhamdulillah mendukung ya. Anak-anak juga mungkin karena mereka belum tahu gitu kan. Dipikirnya mungkin bundanya cuma jalan-jalan, nanti ikut main aja bisa main ke Jepang, main salju gitu kan pikirannya anak-anak. Ya kayak gitu namanya pikiran anak kecil kan. Tapi pas ditinggal sih sedih sih enggak ya. Kalau mereka yang sedih malah saya yang nangis, berat gitu. Jadi misalkan nih, tentu kan seorang ibu rindu sama anaknya, sama keluarganya. Gimana tuh? Jauh dari mereka, gimana tuh kalau misalnya di saat-saat rindu gitu? Kita rindu gimana? Biasanya aku suka video call sih sama mereka. Berapa ya? Sehari bisa sampai 3 kali gitu. Kalau pas lagi istirahat, pas lagi istirahat belajarnya pas jam 12 itu biasanya telepon, terus selesai belajar telepon juga, nanti pas mau tidur telepon, terus kan di sela-sela istirahat suka mantau anak dari CCTV gitu, dari HP. Iya, udah saya pantau dari rumah gitu. Ya. Jadi kalau masalah komunikasi mah masih lancar. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini alhamdulillah masih lancar. Jadi ke depan harapannya gimana nih? Apakah pikirannya nanti akan lama tinggal di sini atau akan segera kembali setelah beberapa tahun bekerja atau gimana? Itu kalau saya niat ke sini itu memang kan rencananya bawa anak-anak buat tinggal di Jepang ya. Kalau nggak ada kemungkinan anak buat tinggal di sini, mungkin saya nggak akan kepikiran buat kerja di luar negeri. Saya kepikiran kerja di luar negeri itu karena saya bisa ada kesempatan buat bawa anak-anak buat tinggal di sini. Jadi kedepannya pengen bawa anak ke sini, tinggal di sini, sekolah di sini. Jadi dia anak-anak bisa tahu kehidupan di Jepang, belajar kehidupan di Jepang, teknologi di Jepang gitu kan. Attitude di Jepang itu kan bagus banget kan. Di sini aja anak diajarin buat mengembalikan uang 10 yen kan kemarin kan buat ke kantor polisi. Nah, kayak gitu, makanya aku suka gitu. Anak-anak suatu saat harus tinggal di sini gitu. Keluar dari zona amannya seorang wanita ya. Iya, kita berbicara budaya yang ada di Indonesia. Iya. Karena pada dasarnya wanita yang ada di Indonesia tuh hanya 3D. Yang saya tahu ya kan. Iya, iya. Di rumah, di dapur, sama di kasur. Nah, ini Mbak memilih keluar dari zona ini dan punya visi yang luar biasa gitu, punya arah pandang luar biasa gitu loh. Iya, setiap orang kan pikirannya beda-beda, motivasi hidupnya itu beda-beda kan. Nah, kebetulan saya salah satu yang motivasi saya itu bukan cuma sekedar itu gitu. Kalau misalnya kita pengen berkarir dan selama suami mendukung gitu, suami merestui, meridoi, ya kenapa enggak gitu kan. Toh saya juga berjuang buat anak-anak gitu, walaupun jalan berjuangnya itu berbeda gitu kan sama yang di rumah gitu. Setiap perempuan, seorang ibu, seorang istri pasti memiliki jalan berjuangnya masing-masing gitu kan. Mantap tuh. Lah iya. Istri,
setiap ibu, Nah, setiap wanita punya jalan berjuangnya masing-masing. Poinnya penting. Iya. tidak semua orang tidak bisa disamakan gitu jalan berjuang karena mereka itu setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda gitu kan. Jadi pasti jalannya itu juga berbeda juga. Iya. Jadi menurut saya Mbak ini mengambil jalan tersendiri, jalan sepi lah, jalan sepi di antara ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Iya. Walaupun jalannya agak yang dipilih agak berat, walaupun harus ninggalin keluarga, harus dengerin julitan orang itu yang harus tebal telinga. Beneran, itu yang harus kuat banget itu. Omongan-omongan julid orang itu. Faktor pemicu kan ini Mbak Di berbeda nih sama ibu-ibu yang di luar sana, sama wanita yang di luar sana. Yang kita bicara ini yang di Indonesia ya. Oh iya. Wanita dan ibu-ibu yang di Indonesia nih Mbak Di agak sedikit berbeda dalam memandang kehidupan. Benar. Apa sih yang membuat Mbak itu bisa berpikir sejauh itu gitu? Apakah baru saja atau dari lahir dari kecil udah punya pikiran kayak gitu loh? Ada nggak faktor pemicunya? Ada sih, banyak sebenarnya. Dulu itu sebenarnya waktu kuliah itu lulus kuliah itu pengen kan kerja di Jepang, tapi yang namanya orang tua ya, saya kan anak perempuan sendiri gitu kan, nggak diizinin, udahlah di rumah aja jadi PNS aja gitu. Ya gimana, dulu kan belum sosmed belum berkembang kayak sekarang, informasi yang aku dapat belum banyak gitu kan, jadi ngejelasin ke orang tua juga masih susah gitu kan. Jadinya ya udah nurut aja. Terus akhirnya kerja di Indonesia, terus kerja berapa tahun ya, 3 tahunan 4 tahunan terus langsung kerja lulus. Terus waktu itu langsung nikah punya anak, masih mendem tuh perasaan pengen kerja di luar negeri. Terus kan akhirnya habis punya anak kan nggak kerja. Nah selama nggak kerja itu kan tapi masih di rumah aja sambil menghasilkan uang juga sih, sambil usaha dikit-dikit gitu kan. Terus kan dari situ kan YouTube kan makin berkembang kan. Terus sosmed itu kan makin orang banyak pengguna sosmed, terus dari teman-teman aku juga banyak yang memakai sosmed yang kerja di Jepang kayak gitu. Jadi mereka sering update kayak, nah dari situ kayaknya asik nih kehidupan mereka gitu. Terus lihat kehidupan anak-anak yang kuliah di luar negeri, kehidupan mereka di luar negeri, jadi kayak motivasi, anakku harus bisa nih ke luar negeri, ini harus bisa kayak gini, kayak gitu maksudnya. Ibu yang keren. Anak aku nggak harus belajarnya harus bisa ke luar negeri gitu, jadi tahunnya nggak hanya Indonesia, biar wawasan mereka bertambah, terus pemikiran mereka juga bisa lebih terbuka gitu kan. Jadi nggak hanya itu aja gitu belajarnya. Nah dari situ kan, tapi anak-anak masih kecil tuh kan, masih bayi, masih berapa tahunan, 3 tahunan, tapi masih memikirkan aja gitu. Terus nah pas waktu itu anak-anak udah 5 tahunan kayaknya sih. Usia 5 tahun. Yang gede itu udah 5 tahunan. Terus kayaknya pengen nih lagi buka-buka YouTube gitu, lihat kehidupan di luar negeri gitu. Pengen nih gitu kan, kalau anak-anak bisa tinggal di luar negeri, bisa belajar di sana gitu. Ibu idaman. Iya. Jadi media sosial itu sangat memotivasi ya. Terus dari situ kan searching dulu, tanya-tanya dulu ke teman sebelum ke suami, tanya-tanya dulu nih kalau misalnya kerja di Jepang itu gimana, terus diceritain, nanti kamu boleh bisa bawa keluarga kalau udah lulus. Ih beneran gitu, iya beneran. Nah dari situ tuh kesempatan dari itu, terus kayaknya bisa nih buat bawa anak-anak ke Jepang gitu. Nah kan udah ngumpulin tuh informasi macam-macam, baru udah pikiran udah mantep, udah ada banyak informasi, terus baru ngomong ke suami, pengen ke Jepang nih. Nggak langsung disetujuin lah ya, namanya suami istri mau ke Jepang pasti banyak pertanyaan. Kenapa pengen ke Jepang, alasannya apa, motivasinya apa, pokoknya udah kayak di interview aja kayak gitu sama suami. Ya udah aku jelasinnya, aku pengen di sana kerja, nanti kan kalau misalnya lulus ujian Kokashiken bisa bawa anak. Nah kan aku bisa itu, anak-anak kan bisa sekolah di sana, bisa belajar di sana, teknologi di Jepang kan bagus gitu kan, anak-anak bisa belajar di sana, bisa belajar banyak hal kayak gitu. Jadinya dipikir-pikir mungkin oh iya juga, suami juga gitu kan, akhirnya mendukung. Cuma yang dipesan suami itu, kalau misalnya kamu udah ambil keputusan berarti kamu nggak boleh berhenti setengah jalan. Mau ke sini tuh kan rencananya udah disusun A sampai Z gitu, planningnya mau ngapain aja kayak gitu. Wanita-wanita yang ada di Indonesia khususnya ya, yang mungkin punya pemikiran yang sama nih, ingin keluar, ingin bekerja di luar negeri,
tapi masih belum berani untuk Mm-mm. keluar dari zona itu dan tidak berani meyakinkan keluarganya. Nah mungkin Iya. tuh tipsnya tuh gimana tuh Oh, cara iya. meyakinkan keluarganya, cara Iya. meyakinkan Ini dan, buat yang udah nikah apa yang belum nikah? untuk semua wanita lah. Oh. Itulah. Kalau yang buat belum menikah ya, kalian kan masih punya kesempatan banyak waktu gitu kan. Apalagi yang baru lulus kayak gitu. Mungkin kendalanya cuma di orang tua Ya. gitu. Setidaknya kalian itu meyakinkan diri kalian dulu. Motivasi kalian itu apa? Terus kalian kasih contoh lah teman-teman kalian yang sudah sukses di sana itu seperti apa gitu kan. Kalau di sini kan sekarang zaman sekarang udah sosmed udah itu kan udah berkembang. Banyaklah informasi. Dari manapun kita sudah bisa dapat informasi, jadi menjelaskan ke orang tua itu lebih enak gitu, udah ada contohnya gitu. Berarti yang- benar-benar nih punya motivasi yang kuat dulu dan benar-benar jangan sekedar ikut-ikutan, tapi Iya. benar-benar paham kenapa harus ke sana. Biar kalau kita udah ngerti, kita mungkin mudah untuk memberikan Menjelaskan. pengertian. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan aja, kehidupan di Jepang itu nggak segampang yang kita Ya. kira, bro. Kita baru pelatihan aja udah tekanannya luar biasa kan. Kalau cuma ikut-ikutan, pengen gaya-gayaan aja, tengah jalan pasti bakalan nyerah. Bisa kehidupan tahu kehidupan Jepang ternyata sangat praktis sekali di sini. Tapi sebelumnya enggak khawatir gitu. Ini saya nanti di Jepang beberapa tahun gak ketemu secara langsung gitu, hanya lewat media mungkin hanya video callan. Ada nggak kekhawatiran tentang itu? Kalau itu pasti khawatir. Cuma kan udah ada di planningnya juga. Nanti setiap tahun kan anak-anak bisa main ke sini. Kan nggak mungkin kan juga nggak pulang juga Iya, gitu. pakai. Jadi kalau nggak kita yang datang, keluarga yang datang ya kan. Kan bisa. Berarti kan kalau dihitung itu setahun bisa 2 kali lah ketemu. Gimana sih rasanya bekerja di luar negeri sebagai tenaga profesional? Tuh gimana tuh rasanya? Pernah nggak nyangka kayak aku dulu anak dari daerah nih. Luar biasa loh, jangankan untuk bekerja di luar negeri, untuk belajar bahasa asing aja tadi Mbak katanya kan Susah. terbatas gitu ya kan. Ini bekerja Ya. loh. Itu Apalagi gimana ikut tuh? program pemerintah kan. Gimana tuh perasaannya? Dan Kalau nyangka sih nggak nyangka ya, soalnya dulu kan juga udah nggak dapat izin, terus udah kayak pas habis nikah udah kayak pengen mengubur impian itu gitu kan, udah nggak ada nggak ada itu jalan buat kesini lagi gitu kan. Tiba-tiba ada di sini itu nggak nyangka sekali sih, apalagi ikut program EPA. Yang kerjasama langsung pemerintah Indonesia sama Jepang, itu nggak nyangka sekali sih. Tes Cuma EPA-nya udah berapa kali? kalau Langsung saya tes enggak berarti enggak. penuh juga Penuh ya. lika-liku. luar biasa juga prosesnya. Jadi- pernah bikin huru-hara di Apa? S14 saya. Lucu Mbak ini udah ngeyakinin Keluarga. keluarga, ngeyakinin suami, yakinkan Gagal. pemerintah lagi buat menerima ya kan. Aku 2 kali dah, Iya, iya. untungnya 2 kali sih, nggak nyampe 5 kali. Walaupun ada juga kan yang 5 kali kan. Ya, banyak lah. Oh iya, 2 kali. Yang pertama itu di EPA 14 gagal, MCU pertama udah gagal. Itu udah seminggu loh nggak keluar dari kamar aku, 3 hari Frustasi 3 ya. malam nangis. Harusnya trauma dong nggak ikut lagi. Iya itu udah mau trauma, udah nggak mau ikut lagi Kenapa emang. milih ikut lagi gitu? Soalnya teman-teman yang sama-sama gagal udah ayo Winda semangat gitu kan. Akhirnya dulu waktu itu udah daftar SSW loh. SSW. Yang swasta. Saya. Cuma ya itu diyakinin sama, yuk daftar aja dulu. Coba lagi ya, alhamdulillah dapet EPA 15 ini. Kalau aku kebalik loh Mbak. Aku Apa? awalnya dari SSW, tapi karena kemarin itu COVID, Nggak sehingga berangkat-berangkat kami kan ya. tinggal ujian JLPT nih. Heeh, Karena penerbangan semua ditutup dan ujian JLPT kan cuma bulan ganjil nih. heeh. Jadi nggak bisa ikut ujian, ujung-ujungnya malah ikut EPA. Oh gitu. Jadi kebalik. Tapi alhamdulillah dapat Alhamdulillah, EPA, biayanya agak lumayan. Ya lumayan Jadi- terbantu lah. Sedikit lah motivasi buat cewek-cewek di luar sana buat bekerja di luar negeri. Iya. Selain uang ya, kalau uang udah pasti udah ya. jelas Itu lah, bonusnya. udah banyak ya kan. Pertama untuk cewek-cewek dulu yang Ya. mungkin bisa termotivasi lah dan Indah selanjutnya nih. ya. Iya, kalau buat teman-teman yang udah nikah ataupun belum nikah ya, kalau ingin kerja di luar negeri, niatkan dulu motivasinya apa. Kalian pengen ke
ke luar negeri, bekerja di luar negeri itu motivasinya apa? Jangan sampai di sini kalian itu kehilangan arah, terus akhirnya baru berapa tahun balik gitu ke Indonesia. Jadi yakinkan dulu motivasi kalian apa, tujuan kalian apa, pengen kesini itu buat apa, buat kebahagiaan keluarga atau buat nambah pengalaman kalian. Karena kalau kesini ujung-ujungnya cuma duit, kalian nggak akan dapat pelajaran apapun gitu. Kalian yang hobi buang sampah sembarangan pun akan tetap seperti itu walaupun tinggal di Jepang. Kalian hobi ngantri, di sini pun kalian akan seperti itu gitu. Nggak akan ada hal yang bisa kalian pelajari selama tinggal di Jepang. Itu sih. Terus kan EPA 16 lagi proses nih. Mungkin ada motivasi lah buat teman-teman biar mereka semangat ya kan. EPA 16. Mungkin dari EPA 16 ini kan ada juga yang enggak lulus di EPA 15 yang terus hari ini berjuang. Ada juga yang baru mulai, motivasi buat mereka kira-kira apa? Buat yang belum lulus dulu, tetap semangat. Soalnya yang di sini juga banyak yang contoh ya, udah gagal sekali. Saya udah 2 kali, tiga kali lah. Mendigo tuh ini 3 kali, ada yang sampai 5 kali. Jadi kalau kalian baru sekali gagal, jangan menyerah, apalagi masih baru lulus, kesempatan masih panjang. Ini ada games lah, kita main game sedikit ya kan. Yang pertama Mbak, Mas. Jepang atau Indonesia? Indonesia. Oke. Berjuang atau diperjuangkan? Diperjuangkan lah. Wanita rumahan atau wanita karir? Aduh berat. Berat ya. Karir deh. Karir ya. Miskin tapi bersama keluarga atau kaya tapi sendirian? Miskin tapi bersama keluarga. Karir atau keluarga? Berat sekali. Keluarga lah, pastilah. Suami atau anak? Ya Allah. Suami atau anak? Suami. Oke, pertanyaan terakhir. Terlepas dari itu semua, jika dikasih pilihan, dikasih Tuhan pilihan nih, mau pilih jadi apa coba? Apa ya? Aku pengen jadi wanita yang tetap berkarir tapi tetap bisa mengurus keluarga. Subarasi. Kalau dikasih pilihan itu tetap pengen bisa berkarir tapi tetap bisa mengurus keluarga. Bahas satu-satu nih jawabannya tadi. Singkat aja tapi alasannya. Kenapa memilih Indonesia? Soalnya saya tinggal dan lahir di Indonesia, besar di Indonesia kayak gitu kan. Kenapa harus memilih diperjuangkan? Padahal posisinya lagi berjuang nih. Iya. Posisinya berjuang. Iya. Berjuang itu berat, bro. Mendingan diperjuangkan kan. Cewek-cewek kali ya. Iya kan. Kenapa pilih diperjuangkan? Lebih suka aja diperjuangkan daripada kita berjuang. Soalnya kita nggak perlu capek-capek. Mau wanita rumahan atau wanita karir? Mbak tadi memilih wanita karir. Kenapa? Soalnya kalau di rumahan kadang suka jenuh. Soalnya sudah pernah kan dulu berapa tahun itu kan. Jadi tetap pengen berkarir tapi bisa ngurus keluarga. Miskin tapi bersama keluarga atau kaya tapi sendirian? Tadi milihnya apa tuh? Miskin tapi bersama tapi keluarga. Tapi bersama keluarga. Begitu miskin penting berarti ya keluarga di. Iya dong. Setidaknya walaupun bisa sama keluarga, walaupun miskin masih tetap bisa berjuang kan. Benar. Masih bisa diperjuangkan lagi. Tadi milih karir atau keluarga, pilihannya keluarga ya kan. Biarpun saya sedang di Jepang, sedang berjuang, tapi tetap aja tetap pengen lah bersama keluarga kayak gitu. Suami atau anak? Jadi Suami. Kenapa suami? Ya Anak- susah sebenarnya sih ya. Pilihannya sangat susah. Namanya Nggak bisa dipilih. nggak bisa dipilih. Kalau boleh nggak pilih ya nggak usah dipilih kan. Sama kayak mungkin jawaban kayak Denny Sumargo itu. Pak Ridwan Kamil. Bahwa yang Oh, iya. kita sampai tua adalah suami atau istri ya kan? Nanti kan anak-anak kan kedepannya akan menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Ya. Apalagi aku kan pengennya anak-anak bisa nanti keluar kalau kuliah itu bisa di luar negeri gitu, bisa mengejar cita-citanya kemanapun mereka mau. Aku akan selalu mendukung mereka gitu. Jadi harus menyiapkan mental untuk berpisah, ditinggalkan oleh mereka. Tadi jika dikasih Tuhan pilihan mau jadi apa, Mbak Winda memilih untuk jadi wanita berkarir tapi bisa mengurus keluarga, itu apa tuh? Apa enggak?
pengusaha mungkin atau apa gimana? Apa aja sih namanya ya? wanita berkarir kan, wanita karir kan nggak harus jadi pengusaha gitu kan. Kita mengejar karir di kantor itu pun karir kan sebetulnya. Jadi aku pengen balance aja antara mengurus keluarga dan tetap berkarir, bisa berkarir, karena kalau anak-anak sudah besar kan punya kehidupannya masing-masing. Kalau kita cuma duduk diam itu kan jenuh juga, nanti malah pikirannya julid ke orang-orang gitu. Jadinya mending melakukan aktivitas yang positif gitu, biar masa tua kedepannya itu lebih apa ya, lebih ada manfaatnya gitu kan, nggak cuma julitin tetangga gitu aja sih. Terakhir ini Mbak, jika apa pendapatmu ketika mendengar kata Indonesia? Tanah kelahiranku. Satu kata untuk Eva. Berjuang terus. Nah, jadi ini ada beberapa poin ya yang saya ambil, itu adalah bahwa wanita punya caranya sendiri dalam berjuang, ya kan? Jadi jangan takut untuk memilih jalan berjuangnya. Berjuang itu punya banyak cara, bukan sekedar menjadi ibu rumahan atau menjadi istri yang baik, tapi banyak cara yang lain untuk bisa berjuang untuk keluarga. Jadi intinya tetaplah jadi dirimu, tapi perjuangkan apa yang sudah kamu mulai dan jangan menyerah di tengah jalan. Karena tadi katanya kalau berani memulai harus berani mengakhiri sampai akhir. Tuntaskan istilahnya. Tuntaskan. Sama satu lagi, tebalkan telinga sama omongan-omongan julid. Apa perlu diingat nih? Tidak semua wanita yang meninggalkan keluarga itu tidak sayang keluarga. Benar banget. Ternyata wanita yang meninggalkan keluarganya adalah wanita yang luar biasa, karena dia ternyata menyiapkan keluarganya tempat yang lebih indah dari sekarang. Mungkin pesan untuk anak-anaknya, untuk anak dan suami yang ada di Indonesia. Kalau nonton. Buat anak-anak sama suami aku tetap semangat di Indonesianya, terutama buat anak-anakku yang besar yang sekarang lagi mau masuk SD, tetap semangat belajarnya. Oke, Minasang, nanti kita lanjut lagi mungkin sama kawan-kawan yang lain, karena ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kawan-kawan termotivasi, wanita-wanita di luar sana maupun statusnya belum menikah atau sudah menikah atau sudah jadi ibu, ayo berjuang untuk keluarga, ya kan? Semangat. Sampai jumpa episode selanjutnya. Bye.